dalam majelis ilmu damai Nusaku. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Ustadz Abdul Mu'ti dan Ustadz Jufri Rustandi. Seperti yang telah kita jelaskan tadi dalam segmentasi paling awal sebagai pembuka, mengingatkan kepada kita betapa kita saat ini sementara ditempatkan di dunia, tetapi ternyata ada sebagian orang yang menganggap dunia ini adalah tujuan, tapi sebagian orang menganggap dunia ini adalah fasilitas untuk mencapai akhirat. Lantas sesungguhnya bagaimanakah kita semestinya berkomunikasi dengan dunia, kita berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia? Itulah yang menjadi tema bahasan kita kali ini, tentang ambisi dunia yang melelahkan. Dan insya Allah bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan sekarang juga mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag ambisi dunia. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang stay di rumah, yang stay dimanapun menyaksikan ini acara, ini program, mudah-mudahan acara ini, program ini membawa keberkahan, membawa nikmat dan juga membawa manfaat buat kita semuanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang sedang menyaksikan di rumah dengan keadaan yang dalam keadaan sehat walafiat, kita manfaatkan waktu peluang yang telah Allah berikan kepada kita untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang telah Allah berikan. Andaipun ada pemirsa yang saat ini dalam keadaan sakit zahir maupun sakit batin, semuanya bersabarlah dan terus berusaha untuk berupaya berobat, mencari kesembuhan, karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang terjadi terhadap alam dunia ini dan yang menimpa kepada diri kita, semuanya sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum alam dunia dan diri ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang yang beriman menjalani kehidupan ini tidak akan ketemu yang namanya stres. Orang yang beriman menjalani kehidupan ini hanya menjalani kehidupan biasa sesuai dengan skenario yang telah Allah tentukan. Termasuk diantaranya kita menjalani kehidupan di alam dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Dan kita harus pahami bahwa dunia ini adalah alam yang ketiga dari 7 alam atau 6 alam yang akan kita lalui. Alam ruh sudah kita lewati. Kemudian alam rahim juga sudah kita lewati. Sekarang ada di alam dunia. Dan alam dunia ini adalah alam transit. Dan kita akan menuju kepada sebuah alam di mana alam itu abadan abidin, tidak ada akhir, tidak ada ujung. Tapi alam dunia ada akhirnya. Tapi mohon maaf, beribu maaf, terkadang kita hidup yang hanya sementara di alam dunia ini, kita melupakan sebuah zaman, sebuah masa, sebuah alam yang tidak ada akhirnya, yaitu alam keabadian, akhirat namanya. Nah, terkadang orang melupakan itu. Dengan cara apa? Orang merasa bahwa hidupnya di alam dunia ini adalah penantian atau tujuan terakhirnya. Sampai orang berambisi mencari kehidupan dunia. Mohon maaf, ketika kata semangat dengan ambisi itu ada sedikit perbedaan. Kalau orang bersemangat untuk mendapatkan sesuatu, itu harus. Manjadda wajadda, orang yang sungguh-sungguh pasti dapat. Tapi ingat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang yang berambisi terhadap keduniaan itu akan menghalalkan segala cara. Dia rela menginjak orang bawahannya demi dia posisinya naik ke atas. Dia berani jilat yang atas untuk menggapai tujuannya. Dia halalkan segala cara. Dia tidak memandang halal dan haram. Dia tidak memandang hukum agama. Dia tidak memandang hukum negara. Tidak memandang hukum sosial. Yang penting tujuannya tercapai. Itulah yang dinamakan ambisi. Maka dalam menyikapi tentang keduniaan ini, ambisi mencari hal dunia, kita jangan sampai melupakan tentang akhirat. Dunia bagi kita adalah sebuah ladang amal untuk menuju akhirat. Kita akan bertemu dengan suatu masa kematian.
Kita akan ketemu dengan suatu masa apa yang kita perlakukan di alam dunia ini dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hak orang diambil, orang menzulimi orang lain. Demi apa? Demi ambisi kekuasaan, demi ambisi harta yang dia penginkan, yang dia inginkan. Dia lupakan segalanya, bahwa apa yang dia lakukan di alam dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata, tidak ada satu perbuatan yang tidak dicatat oleh malaikat raqib dan atid, dan akan kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambisi keduniaan, melupakan akhirat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ingat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 karakter dunia ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, nyuruh kepada kita nih Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala diawali dengan kalimat i'lamu, ketahui oleh kamu, innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia. Allah ngingatin kepada kita, nyuruh kita supaya kita sadar kalau hidup di alam dunia ini jangan terlalu berambisi lah. Bukan berarti kita tidak butuh dunia, perlu. Hidup di alam dunia ini penting tentang keduniaan. Islam tidak melarang orang kaya. Islam tidak melarang orang memiliki jabatan tinggi. Islam tidak melarang orang memiliki prestasi yang tinggi. Tapi caranya itu yang harus kita perhatikan. Kalau orang berambisi, halal semuanya bagi dia. Yang kita wanti-wanti adalah ambisinya ini yang harus kita perhatikannya. Tidak boleh berambisinya. Islam menganjurkan kepada kita agar kaya. Bagaimana mau bisa membangun masjid, bagaimana mau bisa membangun pesantren kalau kita nggak punya dunia. Tapi ingat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karakteristik dunia ini ada 5 dalam surat Al-Hadid. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia itu yang satu adalah la'ibun. Apa itu la'ibun? Insyaallah nanti akan saya lanjutkan setelah berikut ini. Nah, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti kita akan kenali karakter dunia. Mengapa kita bisa dekat dengan dunia, mengapa kita bisa mencintai, bahkan sangat mencintai dunia. Sebagian besar menganggapnya hanya sekedar alat. Itulah yang akan kita jelaskan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Sakti, yang dipersembahkan oleh Sarum Wadi Mawar, tentu Sarum kita. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sudah menyampaikan ada 5 karakter tentang dunia ini dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya. Sesungguhnya dunia ini, kehidupan dunia ini yang pertama yaitu la'ibun. Itu hanya sebuah permainan, hanya sendau gurau saja. Jadi apapun yang kita lakukan di alam dunia ini hanya mencari kesenangan dengan yang namanya bermain-main saja. Orang bermain senang dengan bermain dengan sepedanya, akan berakhir dengan sepedanya. Orang bermain dengan berbagai macam permainan yang ada di alam dunia ini, bermain dengan politiknya, akan berakhir dengan politiknya. Makanya dunia ini la'ibun, hanyalah permainan saja. Yang kedua, karakteristik itu wahun. Apa itu? Dia itu membuat orang menjadi lalai dari kesibukannya, sibuk siang malam mencari maisha, mencari kehidupan. Dari pergi pagi pulang malam, keringat banting tulang, dia mengerjakan, dia mencari tentang hal keduniaan sampai dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal rezeki ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang yang melata di alam dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jujur, tidak jujur, mau menzolimi orang, mau berbuat ikhlas, mencari rezeki, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sampai ada orang dia melebihi dari rezeki yang sudah Allah gariskan, dia ambil hak orang, ketahuan, ditangkaplah dia. Ada orang yang mengambil hak milik orang lain, dia korupsinya, itu hak orang lain diambil, maka dia diamankan KPK misalnya, karena memang dia melebihi dari jatah yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dia lupa. Dari kesibukannya dia mencari dunia sampai dia lupa kepada Allah. Salat iya, umroh mungkin tiap bulan, haji juga tiap tahun, tapi dia nggak merasa diawasi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia lalai dalam kehidupannya. Makanya itu
takwa itu penting buat kita. Apa itu takwa? Takwa itu imtitsalul awamirillahi wajtinabun nawahihi syirra wa alaniyah. Mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, baik ada orang ataupun ketika dia sendiri. Inti utamanya merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun, sedang apapun, bersama siapapun, Allah melihat kepada dirinya. Kalau cuman dia berdua, ketika dia dengan orang lain ingin berbuat sesuatu, berbuat curang. Ingat, dia berdua yang tahu atau bertiga yang tahu, tapi ingat, yang keempat ada Allah. Dia berdua, yang ketiga ada Allah. Dia berlima, yang keenam ada Allah. Allah tahu dimanapun kita sedang berada. Ingat bahwa dunia ini hanyalah sesuatu yang membuat kita sibuk dan akhirnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karakteristik dunia. Zinatun, perhiasan. Apa itu perhiasan? Hanya sebuah embel-embel kehidupan. Orang menggunakan perhiasan kalungnya, menggunakan perhiasan jabatannya, orang menggunakan perhiasan tahtanya. Itu hanyalah sebuah perhiasan untuk memperindah dirinya saja di alam dunia. Ini hanya sebuah perhiasan. Tapi ingat, ketika perhiasan itu jatah pakaiannya habis. Perhiasan, kalung, emas dipakai semua perhiasan. Jatah habis itu digunakan, dia meninggal dunia, harta jadi sebuah peninggalan. Jabatan, perhiasan jabatan hidup di alam dunia. Ketika jabatannya dia menjadi pensiun, jangankan dia meninggal dunia, pensiun, jabatannya pun, perhiasannya hilang. Hanya sebuah gaya-gayaan saja hidup di alam dunia. Jangan sampai apapun yang ada pada diri kita, hanya diingat bahwa itu jangan sampai melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, karakteristik dunia yang keempat, yaitu yang namanya tafakhur. Apa? Berbangga-bangga. Hanya sebuah kebanggaan. Apa yang dibanggakan sama diri kita, merasa punya kita, padahal itu bukan punya kita, itu titipan Allah. Kita kadang-kadang berakibat dari kebanggaan menjadi sebuah kesombongan. Ini punya saya, ini hak saya, ini saya, padahal bukan punya kita. Itu semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Kebanggaan, membanggakan dirinya. Kemudian yang kelima, karakteristik dunia yang kelima, takatsur bil amwal wa aulad. Kita itu bangga, kita itu bermegah-megahan. Kalau yang tadi dengan bermegah-megahannya, kalau sekarang dengan berbangga-bangganya. Setelah kita bermegah-megahan, kemudian kita berbangga-bangga dengan apa? Dengan harta. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ditegaskan, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Kita harus kaya. Ma qomadin ila bil mal. Tidak akan tegak itu agama kecuali dengan harta. Kita sedekah dengan harta. Kita harus jadi orang kaya. Kita harus jadi orang sukses. Kita harus memiliki apa yang tentang di alam dunia ini. Kita kuasai berbagai macam lini kehidupan. Untuk apa? Gunakan dunia ini untuk menuju akhirat. Pergunakan apapun yang kita di alam dunia ini untuk kepentingan akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang. Menuju kemana? Menuju akhirat. Alam keabadian. Gitu. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mali akhirataka ka'annaka tamutu goda. Cari olehmu dunia ini seakan kita akan hidup selamanya. Tapi ingat, kerjakan akhiratmu seakan kita akan mati besok hari. Kita cari dunia, pergi pagi pulang malam cari dunia. Tapi ingat, ambisi jangan. Sebab dengan ambisi akan menghilangkan halal dan haramnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan jadi asbab hidayah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, 5 karakter dunia tadi tentu saja mengantarkan pertanyaan besar kepada kita. Lantas bagaimanakah kita semestinya memperlakukan dunia ini? Kiai Abdul Mukti akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai